Oke semuanya, kembali lagi sama gue Muhammad Arfan Awal Santoso di Dorpin Indonesia. Kali ini kita bahas yang ditunggu-tunggu ya. Akhirnya kita akan membahas lagi mengenai EV-Talk Part 2 teman-teman ya. Mohon maaf banget, konten EV-Talk ini udah lama banget nggak gue bawain. Dan kalau kalian lihat terakhir video gue juga nggak ada yang gue upload ya. Jadi recent uploadnya bener-bener ya nol ya. Gue mohon maaf banget karena memang sekarang ini gue lagi fokus ya ngembangin usaha gue gitu ya, karena lagi merambah juga untuk ke dunia digital teman-teman ya. Doakan saja ya. Nah, di EV-Talk untuk komentarnya sendiri yang kita akan bacain sekarang ini baru ada 4 komentar totalnya ya. Dan ini sama-sama di waktu yang kurang lebih sama ya, komentar-komentar ini ya, yaitu adalah menurut YouTube adalah 2 minggu yang lalu teman-teman ya. 2 minggu yang lalu ya. Jadi 2 minggu yang lalu semuanya, dan semuanya memiliki hanya satu komentar memiliki balasan komentar yang lainnya ya gitu. Oke, tapi untuk EV-Talk kali ini untuk meramaikan juga, untuk manjangin durasi juga, dan untuk kita pemberitahuan bersama atau info-info atau lebih tepatnya edukasi bersama gitu ya tentang EV gitu ya. Gue akan ngomongin beberapa hal juga yang berkaitan dengan EV-Talk kali ini teman-teman ya, yang berkaitan dengan EV gitu ya, sorry. Jadi teman-teman, kita akan ngebahas dulu ya komentar dari yang nggak punya komentar lagi gitu ya, yang nggak ada orang yang berkomentar kembali teman-teman. Dari Wirawan Samsun. Oh, ini Wirawan Samsun nih, yang kemarin juga pernah komentar di EV-Talk Part 1 teman-teman ya. Jadi Wirawan Samsun, terima kasih udah komentar lagi ya. Ini kita dapat tips dari beliau ya. Sedikit tips dari saya charge pakai portable ya, portable charger yang kita dapat semua dari BYD M6 kita teman-teman ya. Tapi karena rumah saya belum ada ARDE, saya ambil ARDE-nya dari meteran PDAM murah meriah aja. Nah, gue pengen tahu nih ARDE PDAM ini apa ya. Coba kita searching sama-sama di Google ya, untuk mendapatkan info lebih lanjutnya ya. ARDE PDAM. Oh, jadi ARDE-nya guys, bukan kita ke PDAM enggak ya, tapi ini ARDE-nya dia ngambil dari PDAM. Nah, kalau yang belum tahu ARDE sama kayak gue, ARDE apa sih ARDE? Nah, nanti kita tampilin di videonya ya, teman-teman ya. Gitu ya. Nice info. Terima kasih Wirawan Samsun. F707 udah komentar lagi kedua kalinya di video gue teman-teman ya. Nah, sekarang ke komentar yang punya komentar balasan lagi. Ini ada 3 komentar total ya. Ya, 1 komentar bawaan, 2 komentar balasan teman-teman ya. Dari Seon Boys 2 minggu yang lalu ya. Mobil ini jujur ngomong not recommended ya. Sasis lama cuman di-upgrade. Cuma karena momentumnya tepat aja, dah harga murah makanya laku keras. Oke. Ini yang diomongin sama Seon Boys. Ya, Seon Boys ini ya. Terima kasih udah komentar sebelumnya. Tapi yang diomongin sama Seon Boys ini ada benernya ya. Tapi kalau dibilang not recommended, ini kan segmennya yang mana dulu nih ya? Untuk setahu gue, kalau untuk si BYD M6 ini, segmennya itu untuk segmen yang istilahnya butuh mobil yang 7-seater ya. Udah gitu
dengan merek BYD gitu ya. Karena sekarang mobil yang 7 seater tuh selain BYD apa sih? Aletra ya. Aletra itu 7 seater ya. Enggak, Aletra itu tengahnya captain seat. Jadi dia cuma 6 seater ya. Gitu. Kalau menurut gue 7 seater sama 6 seater itu nggak terlalu berbeda. Akomodasi yang dihasilkan juga udah luar biasa ya, apalagi Aletra itu udah bagus lah dari segi apapun gitu ya. Ya apapunnya bagus segala macem. Jadi menurut gue mungkin lebih tepatnya segmen mobil ini benar-benar untuk tahun 2024 guys. Tapi kalau tahun 2025 kita punya pilihan lain, yaitu adalah Aletra teman-teman. Nah kalau gue ya bisa jujur-jujuran kenapa gue milih M6 itu ya, itu karena ketimbang Aletra ya, karena gue beli di tahun 2025 juga ketika Aletra juga udah keluar. Karena gue hanya mengikuti orang tua gue, bokap gue nih, yang memang sudah duluan membeli M6. Gue juga udah pakai mobilnya selama berbulan-bulan. Jadi menurut gue bisa gue pastikan gue ini klop gitu loh, udah klop sama mobilnya gitu loh. Nah jadi itu semua tuh pakai feeling aja. Jadi kalau gue jujur gue sangat setuju dengan alasan kenapa mobil M6 ini kurang recommended, atau bahkan menurut Sean Boys ini adalah mobil yang not recommended ya. Gue sangat setuju untuk alasannya. Tapi kalau untuk statementnya mobil ini not recommended, menurut gue ya mungkin bukan buat lu aja sih mobilnya. Kalau lu masih berpikir ya kayak begitu tuh adalah kesalahan yang nggak bisa ditoleransi nih ya, kekurangan yang nggak bisa ditoleransi. Oh sasis lama dibikin baru gitu ya. Kalau mau ngomongin sasis lama dibikin baru, perusahaan mobil Jepang juga melakukan hal yang sama nggak sih? Ya facelift doang gitu ya, cuman torsinya beda ya, HP-nya beda, yang torsinya beda buat menunjang efisiensi segala macem ya. Kalau ini ya sama ada listrik juga gitu ya, ini mobil listrik gitu ya. Ya bedanya mungkin nggak begitu terlihat dari yang lama ke yang baru gitu. Itu sebetulnya strategi penjualan aja sih menurut gue sih ya. Kalaupun M6 ya keluar yang sebetulnya emang yang dari dulunya itu ke Indonesia, gue yakin juga orang banyak yang masih mau minat kok gitu, nggak usah di faceliftin kayak gitu loh. Tapi ini memang gue bisa bilang ini kayaknya facelift ya, bukan all new gitu ya. Jadi ya kalau dibilang mobilnya not recommended, itu mobil bukan buat lu gitu loh, tapi buat orang-orang yang membutuhkan lah sebetulnya kayak gitu. Nah ini ada 2 balasan. Yang pertama dari YouTube saya 1 ya, Wuling Bingo juga murah. Kalau ngomong murah ya, iya ya, nggak usah bingo, kayak Cloud EV aja yang paling rendah aja tuh di angka 300-an, yang menurut gue itu worth it sih, apalagi dia udah DC segala macem gitu ya. Jadi ya kalau ngomongin harga segitu, ya banyak sih yang lebih worth it menurut gue. Kalau kalian nggak ngincer 7 seaternya, ya gitu. Atau kalian nggak cuman trust sama brand dari BYD gitu ya. Perusahaan lain atau brand-brand lain banyak yang memang harganya bisa lebih terjangkau. Kalau kalian ya itu tadi nggak 7 seater, terus ya nggak melulu harus BYD. Tapi kan sekarang ini banyak yang dimana malah jadi fanboy gitu loh. Bahkan belum punya mobil aja udah jadi fanboynya BYD, yang menurut gue ya nggak perlu seperti itu ya. Yang gue bilang di EV Talk pertama, kalau misalnya kita tuh sebagai pembeli, sebagai user itu nggak boleh yang namanya fanboy sama apa yang kita pakai ya. Kalau ada sesuatu yang janggal, yang merugikan, kita wajib untuk speak up kayak gitu ya. Gitu teman-teman ya. Thank you YouTube saya 1 ya udah komentar. Terus dari Kriswan Winata ya 4801, karena orang Indonesia butuhnya yang muat banyak penumpang, tapi EV
hanya ngasih 2 baris saja. Makanya begitu keluarnya 3 baris ya laris. Ya, betul sekali ya. Itu juga mungkin jadi alasan gue dan bokap gue akhirnya memilih si BYD M6 ya teman-teman ya, gitu. Nah oke, nih 4 komentar udah gue jawab ya. Terima kasih Kriswan Winata 4801 udah komentar. Nah memang ini bisa dibilang komentar yang sangat sedikit dibandingkan kemarin. Cuman gue di sini ingin menambahkan ya, kalau masalah, nah ini gue mau ngebahas dulu masalah yang not recommended ya menurut si Xeon Boys. Gue nggak tahu apakah ini hanya terjadi di M6 doang ataukah terjadi juga di BYD yang lain yang otomatis harganya lebih mahal daripada M6, karena M6 kan menjadi varian BYD termurah saat ini, bahkan di bawah Dolphin. Kalau kalian mengenyampingkan dari segi wall charger ya, karena wall charger kalian bisa ya variatif, kalian bisa milih gitu ya, bisa beli lagi dari BYD juga bisa ya, seperti apa yang gue lakukan. Ini lanjutin ya, kita akan membahas dahulu masalah kualitas dari catnya guys ya. Gue nggak tahu apakah ya, kalau bokap gue sih bener-bener kayaknya udah jadi fanboy dia ya. Jadi bokap gue tuh ngomong itu tuh karena shipping segala macem, karena di kapalnya itu dia berbulan-bulan, jadi dia kena kecatnya jadi begini, terus sampai di dealer atau di showroom dia di kompon lagi biar halus segala macem begitu. Nah gue gini, gue kalau pakai mobil gue sekarang ini, mobil gue kan EV ya, gue harus menjamin kebersihan dari mobil gue. Jadi dari segi eksteriornya gue selalu cuci itu kalau udah selesai dipakai. Nah di hari keberapa itu ya, itu mulai kelihatan bahwa seperti ada noda atau ada dent gitu ya, yang sangat tipis menurut gue ya, yang kemungkinan besar itu di kompon gitu loh sama pihak showroomnya ya. Gue beli di Arista Pondok Indah temen-temen ya, itu mungkin di kompon sama dia supaya halus gitu ya, nggak kelihatan dentnya, lalu dikasih ke kita. Tapi kok ya ternyata ketika jadi gue kan kalau mandiin itu nggak selalu pakai sabun, nggak selalu pakai sampo ya, karena kalau abis kena hujan gue langsung mandiin itu ya, ngapain pakai sampo gitu kan ya. Itu sampo juga bisa berpengaruh juga tuh buat cat kan. Makanya gue amannya ya udahlah, ada kala gue nggak pakai sampo gitu untuk nyuci mobilnya temen-temen. Nah ketika gue cuci ke hari berapa ya kayaknya udah seminggu 2 minggu pakai ya, itu tiba-tiba mulai kelihatan tuh ada noda-noda itu. Pas gue lap-lap tuh nggak bisa. Oh ini mah harus dikompon. Ini pasti kemarin ini dikompon gitu loh. Ya kelihatan kok ya, ada beberapa lah ya, di belakang, di samping ya, itu ada noda gitu, noda hitam ya. Ya kalau kata bokap gue lagi-lagi itu karena proses pengirimannya gitu loh ya, yang menurut gue ya tetap aja lah hal-hal kayak gini tuh sebetulnya ngasih kita tambahan untuk kayak sekedar paint correction segala macem, kan bisa ya dilakukan seperti itu ya dari pihak showroom ya. Yang gue nggak shoot juga, yang gue nggak beberkan ke kalian juga, ketika penerimaan mobil itu memang ada beberapa noda juga. Jadi waktu mobil itu belum gue pakai, itu mobil udah ada noda juga, dan ya memang mereka udah siap kompon di situ. Mereka itu udah siap kompon, terus dikompon, dipoles gitu. Nggak dipoles sih, dikompon doang. Udah. Ya gue ngelihat pakai mata kepala gue sendiri. Ya bisa tanya bokap gue juga kalau misalnya lu meragukan kesaksian gue gitu. Tapi ada. Ya apalagi di lekukan-lekukan pintu itu tuh ada. Ya itu yang dikompon sama mereka. Itu dikompon sampai ya udah ya mas, kata salesnya tuh, udah ya mas, ini udah kita bersihin gini-gini, udah nggak ada, ini udah kita rapihin, jadi nggak ada yang ini lagi, nggak ada yang noda-noda lagi, nggak ada berbekas. Tapi ya tetap aja itu mobil baru ya, dan kok bisa kayak begitu gitu loh.
ada apa namanya noda-noda yang harus dikompon gitu, nggak bisa dihilangin pakai lap doang ya. Tanya Yana nih ya, Yana termasuk yang nyaksin waktu itu ya Yan. Ada begitu ya. Nah ini kita sebagai user, sebagai pembeli tuh bukannya menutup-nutupi kekurangan dari brand yang kita beli teman-teman, tapi kita harus pick up gitu loh ya, supaya kita nggak menjadi pembeli yang bodoh teman-teman ya gitu. Jadi kita beli kok pakai uang kita beli kok pakai uang orang tua kita, masa ya kita nggak boleh komplain, nggak boleh mengomentari? Itu kan suatu hal yang salah teman-teman ya gitu. Nah itu chatnya kayak begitu. Gue lihat di YouTube juga banyak yang mengeluhkan chat dari BYD, padahal ini BYD-nya bukan M6 ya. Ini yang udah seal segala macem. Memang ada aja tuh begitu gitu loh. Baik dari rumahan coatingnya ya, jadi ada orang yang ngasih mobilnya ke tempat coating buat di coating ya. Ada juga yang memang dari user itu sendiri teman-teman. Nah, tapi M6 ini gue gak banyak nih denger hal-hal seperti ini. Apa karena, M6 kan mobil murah gitu ya. Jadi, ya nggak usah dikomentarin lah hal-hal kayak gini. Ya, padahal kayak gitu ya salah gitu loh. Ya, karena murah atau tidaknya itu balik lagi ke orangnya yang beli gitu loh. Ya, oke. Itu dari segi chatnya. Nah dari build quality-nya, gue pernah ketemu tuh ya tweets yang bilang kalau tweets yang ada foto BYD M6. Kalian bisa cari deh, gue soalnya udah nggak nemu lagi nih sekarang, kenapa ya, apa mungkin di take down apa gimana. Pokoknya pernah ada tweets yang menarasikan atau memberitakan ya BYD M6 tabrakan sama Alphard. Jadi BYD M6 yang nabrak. Loh. Padahal kalau kita pakai tuh mobil nggak pernah, kalau udah mau nabrak aja dia langsung itu sendiri ya. Langsung berhenti. Nah, ini mungkin kemungkinan ya ada yang kayak gitu-gitu yang nggak dipakai. Ya, kemungkinan kayak orang-orang tua kayak bokap gue tuh nggak mau pakai yang kayak gitu-gitunya. Karena takut ini Mas, takut itu Mas. Nah, itu pentingnya ADAS tuh begitu. Nah, tapi yang mau gue omongin di sini bukan ADAS-nya, ya. Karena sepemakaian gue adalah sewaktu-waktu kita ceroboh ya. Kita hampir menabrak sesuatu, dia langsung ngerem sendiri gitu ya teman-teman ya. Jadi nggak pernah lost doll gitu, langsung nabrak mobil apa nabrak apapun, itu nggak pernah kayak gitu, ya. Nah, ini BYD M6 nabrak Alphard. Jadi ya ini lagi begini ya. Ini depan, nih belakang ya, dia nabrak belakang nih, nabrak belakangnya mobil Alphard, gitu. Langsung heboh tuh. Oh, itu crumple zone-nya segala macam. Tapi tunggu dulu. Biasanya mobil-mobil China seperti Wuling dan lain sebagainya itu platnya tuh tebel-tebel. Nah, ini gue akuin di BYD M6 memang platnya itu nggak setebel itu, teman-teman. Ya, nggak setebel mobil-mobil Cina lainnya. Gue bisa pastikan. Gue nggak tahu BYD yang lain ya, kayak Seal, Sea Lion segala macam yang harganya udah mahal-mahal seperti itu. Apakah sama dengan M6 apa enggak? Yang gue harapin sih nggak sama ya, gitu loh. Karena mereka itu produk high end, produk flagship dari brand BYD, teman-teman. Nah, ini mungkin produk yang dianaktirikan nih, ya. Jadi ya udahlah, kasih yang plat yang agak tipis biar harganya bisa lebih murah kayak gitu ya. Memang BYD M6 itu seperti itu, teman-teman ya. Ini gue bicara fakta ya. Jadi bukannya gue mengada-ngada ya. Oh, kecelakaan BYD M6-nya soalnya ringsek gitu ya. Nabrak belakangnya Alphard ya. Alphardnya belakangnya ya ringsek juga tapi nggak begitu parah. Tapi emang yang namanya kecelakaan itu, gue juga pernah kok nabrak mobil dari belakang gitu ya. Memang kayak di Mazda gue itu, ketika nabrak mobil dari belakang itu crumple zone-nya tuh main. Jadi yang namanya cup itu otomatis sudah kelipet-lipet lah gitu bentuknya ya gitu. Jadi memang itu bukan suatu hal yang nggak wajar. Jadi itu sih sebenarnya wajar. Tapi perlu gue ingatkan bahwa di BYD M6 ini dari build materialnya atau build quality-nya
platnya itu lebih tipis daripada mobil Cina yang lain. Gue nggak tahu lagi-lagi BYD yang lain itu seperti apa. Ya, gue harap sih ini hanya terjadi di M6 yang memang ini harganya sangat-sangat ditekankan, gitu ya. Nah, gue juga abis ini mau ngomongin masalah, nah ini, ya, Pranayana nih. Masalah EV charging, teman-teman, ya. Jadi, seminggu yang lalu ya, kan? Apa tuh? Hari Selasa ya, Pak? Apa? Yang kita mau ngecharge itu ya? Enggak dong, itu kan sebelum berangkat hari Kamis, Jumat. Jumat. Oh iya, hari Jumat. Belum ada seminggu yang lalu sih. Ini hari Jumat. Dan kita sempat terkendala sama 2 mobil yang ngecas kan. Di situ ada M6 sama BMW, tapi gue nggak tahu BMW apa sih itu yang listrik lah ya. Nih, gue ada fotonya. Nah, si BMW ini ya itu udah ngecharge, udah full ya kan? Udah full. Nah, yang M6 ini kan dia pas udah full, beberapa menit setelahnya ya itu ngambil mobilnya. Nah, kita ngecharge nih. Nah, itu BMW sama si M6 itu barengan ya fullnya ya kan? Barengan fullnya. Terus si M6 udah diambil, udah pergi orangnya. Si BMW ini belum. Nah, udah dong sampai kita juga selesai ngecas. Nah, ini menurut foto ya, ini kita posisi ketika kita 97% itu udah makan waktu 40 menitan kurang lebih ya. Ini mobil ini, BMW ini masih ada di situ dengan keadaan colokannya masih nyolok ya. Luar biasa ya. Berarti kalau diestimasikan waktunya itu udah kurang lebih 1 jam ya kan? Udah 1 jam. Berarti ya sebelum kita datang sih. Iya. Dari mulai full itu udah 1 jam gitu. Nah, ya, gue mau ngebahas masalah ini di Voltron ya. Kalau ini Voltron, dia kalau di PLN kayaknya juga ada sih. Sekarang ada yang namanya idle fee, teman-teman. Ya. Jadi bayaran ketika kita diem. Nah, yang menurut gue ini tuh suatu hal yang pro dan kontra, teman-teman. Karena dengan adanya idle fee kayak gitu, otomatis orang-orang kaya ini, termasuk kayak yang pakai BMW ini, yang harga mobilnya aja udah nggak tahu berapa, ya, itu, wah, buat orang-orang kayak gitu mah, dia kan idle fee-nya per menit 1.000 ya kan? Per menit 1.000. Berarti kan 1 jam cuma 60.000, ya kan? Ya enteng lah buat mereka, gitu loh. Dan kita sebagai orang juga nggak punya hak untuk melakukan sanksi sosial gitu loh. Nah, tapi kenapa gue lakukan ini ya? Ya ini toh kan nggak kelihatan juga mobil detail mobilnya, detail plat numbernya segala macem. Jadi menurut gue ya nggak masalah lah. Ini hanya untuk pembelajaran kita semua. Jadinya kita nggak bisa ngasih sanksi sosial ke yang punya gitu ya. Dia enak-enakan aja nge-mall segala macem. Tapi kan jadinya yang lain yang begitu mau ngecas gak dapet casan gitu ya. Jadi merugikannya malah lebih banyak gitu loh. Nah, kalau nggak ada idle fee ini, begitu mobil udah penuh ya kan, itu kita bisa mempermasalahkan sebagai orang yang mau ngecas lagi kayak gitu loh. Jadi nggak ada hambatan kita untuk mempermasalahkan hal seperti itu, karena itu hak kita gitu. Yang namanya prasarana umum itu adalah hak umum, hak bersama gitu loh ya. Jadi nggak boleh yang namanya kita egois. Gue di video YouTube ini pernah ngasih gambaran, ngasih contoh sebagai pengguna EV yang baik. Ketika udah selesai, walaupun gue lagi makan apa segala macem, gue harus menyempatkan diri untuk mengambil mobil gue lalu memindahkan ke tempat parkir yang memang disediakan kayak gitu ya, gitu. Jadi gue harap untuk siapapun yang punya nih mobil ya,
kedepannya bisa lebih wise lagi untuk memakai atau menggunakan prasarana umum seperti ini. Kita di sini sama-sama bayar untuk masalah prasarana chargingnya ini gitu ya. Jadi nggak ada gue lebih unggul, gue lebih ini, gue lebih itu. Nggak usah lah kayak begitu-begitu. Itu bukan pemikiran orang yang maju ya, tapi itu pemikiran orang yang semaunya sendiri gitu ya, gitu. Nah, gue juga sempat ngeliat ketika gue lagi motoran ke Kemang itu, di McD Kemang itu kan ada prasarana Voltron juga tuh ya, charging station juga. Kok sama tukang parkirnya dibiarin aja, atau malah disuruh? Ada mobil Veloz waktu itu ya, kemarin hari Minggu itu ada Veloz di McD Kemang, itu disuruh parkir di tempat chargeran EV. Nah, ini entah si tukang parkirnya yang nggak ngerti, atau ya orang yang mau parkir itu juga entah dia ngerti atau nggak ngerti, tapi dia yang penting ya udahlah, orang dikasih kok sama tukang parkirnya. Padahal tukang parkir itu juga bukan yang punya lahan, ya nggak? Yang harusnya itu prasarana umum, jadi orang yang mau ngecharge, karena waktu itu kan itu ada 2 slot ya, biasa ya kalau charging station itu ada 2 slot, yaitu yang 60 kW ukurannya Voltron, itu udah ada Denza D9 yang lagi ngecharge ya. Nah, EV yang lain kan jadi nggak bisa ngecharge di situ ya. Itu luar biasa, itu mungkin karena minim literasi juga ya, gue nggak tahu lah ya. Yang seharusnya hal-hal kayak gitu tuh diedukasi dengan baik ya, jadi well educated ya. Terus habis itu pokoknya ada sosialisasi masalah kayak gitu-gitulah. Dan harusnya yang namanya prasarana untuk charging EV itu dibatasi dengan kon ya, paling enggak gitu loh. Atau kalau lu mau lebih aman lagi, batasin pakai rantai yang harus dibuka oleh pihak yang bertugas untuk membuka tempat-tempat kayak begitu gitu loh. Jadi dia tahu persis ini mobil EV atau bukan. Gue di sini nggak menjatuhkan siapapun lagi-lagi, tapi di VTOL kali ini, di kesempatan kali ini ya gue harus menyampaikan yang kiranya harus gue sampaikan gitu ya. Gitu aja untuk masalah pembuktian yang tadi gue bilang bahwa BYD ini di M6 ya, terkhususnya itu ada beberapa noda-noda yang sampai sekarang masih ada di mobilnya, yang sangat tidak mungkin kalau itu tercipta karena tabrakan atau gesekan segala macam, karena itu benar-benar tipis gitu ya, benar-benar tipis. Itu nanti kita akan bikin konten lagi di video yang berbeda ya guys ya. Jadi tunggu aja untuk kayak gitu-gitunya, biar kalian tuh bisa seenggaknya aware gitu ketika kalian mau beli mobil EV teman-teman ya. Lagi-lagi gue nggak menjatuhkan BYD Arista, dan berikut nama salesnya juga yang gue nggak sebutin di video ini ya. Tapi ini gue harus ngomong karena gue konsumen, karena gue pembeli. Ini komplainan gue yang mungkin harus ditanggapi serius ya dari pihak BYD Arista teman-teman ya. Yang gue beli ini tempatnya di BYD Arista Pondok Indah ya. Jadi sekian aja dari gue. Terima kasih yang udah nonton, terima kasih yang udah komentar. Gue Muhammad Arfan Awal Santoso dari Dorpin Indonesia. Gua pamit, bye bye.